Coba saya bawa agak keluar ya dari pakem normativity itu. Bagus itu kita bicarakan. Tapi ada hal yang current issues, current politics itu. Misalnya orang menganalisis kenapa Menteri Pertanian dipanggil tapi nggak diganti setelah Pak Surya Paloh datang ke istana itu. Jadi kita mau Menteri lihat. Perhubungan juga ya, dipanggil. Menteri Perhubungan juga. Iya kan? itu artinya kita bisa bayangkan tentu Nasdem menganggap ya udah pas di situ tuh Menteri Pertanian, jangan diganggu-ganggu dong. Jadi tukar tambahnya apa nanti itu? Kita belum tahu keterangannya kan, tapi kita hanya bisa secara logis loh kan dipanggil, mestinya diganti itu. Ya. Lalu buat apa? Ya mungkin sekali Menteri Pertaniannya ngadu terus oke nah, nanti saya datang sendiri ke sana. Karena saya mengerti psikologi Nasdem tuh. Jadi soal semacam itu misalnya itu kan yang mesti kita terangkan sebagai materi di dalam menganalisis kejadian tadi itu. Ya. Tentu yang lebih penting lagi tadi betul perspektif Mas Eko tadi bahwa kita mau rapikan pelembagaan politik ini supaya kita tiba di tujuan tuh. Kan dari awal kita bilang kita udah memasuki era transisi demokrasi itu. Post otoritarian. Yang seringkali mesti kita perhatikan juga bahwa transisi itu kan dua gerak keluar dari dan gerak masuk ke itu. Kita keluar dari Orde Baru untuk masuk ke Orde Reformasi, kan begitu kan? Sekarang persoalannya kita udah keluar dari Orde Baru belum? Sudah masuk ke Reformasi belum? Jadi kita masih di situ. Itu mesti fair. Kenapa? Karena kita menginginkan tadi paling nggak buat saya kalau kita masuk ke Reformasi 20% itu mesti dibatalin gitu. Jadi itu dalil pertama kita. Jadi kalau kita ingin supaya bangsa ini mengerti bahwa demokrasi itu in optima forma mulai dari garis start yang sama. Kalau ini akan berlanjut terus. Jadi ini saatnya Presiden Jokowi katakan oke, konsolidasi demokrasi akan kita sempurnakan hari ini dengan menghilangkan penghalang 20% itu. Tentu dengan bahasa yang agak ketatanegaraan tuh dan mestinya itu dirapikan dengan konsep yang ringkes tapi ya konsep saya itu Bang tadi Bang. Gitu loh kalau untuk ngilangin 20%. Ya udah tapi ini konsep Anda tapi maksud saya Presiden Jokowi mesti mengucapkan itu supaya nggak diatur sedemikian rupa jangan sampai dianggap Jokowi intervensi di dalam pemilu kan itu kan. Nah yang bisa nulis itu orang yang mengerti sejarah tuh ya Eko yang mesti nulis paper kecil itu tuh semacam proposal akademis kenapa 20% itu harus dihilangkan. Bukan proposal dari mereka yang ingin minta judicial review, itu lain lagi itu ada energi politik. Tapi sebagai kepala negara, presiden mesti lihat perspektif demokrasi ke depan itu kapan 20% ini hilang. Secara natural nggak bisa secara natural, mereka akan pakai terus itu kan. Itu yang saya sebut sebagai wisdom presiden harus ada di situ tuh. Kenapa presiden kan presiden juga bukan pimpinan partai gitu. Bukan, dia adalah kepala negara yang melihat ke depan itu intinya. Yang sekarang presiden ini ada Presiden Jokowi, dia sekarang punya dua tubuh tuh. Tubuh sebagai kepala negara tidak dia manfaatkan, belum dia maksimalkan. Tubuh sebagai politisi itu yang dia manfaatkan sekarang kan. Kasakusuk, ngatur segala macam tuh. Jadi kesibukan presiden sebagai politisi harusnya setelah reshuffle dia pindah ke kesibukannya sebagai kepala negara tuh. Ngurus begitu rakyat cara lihatnya ya. Ngurus rakyat. Gitu. Iya ngurus rakyat, ngurus bangsa, ngurus masa depan demokrasi itu. Berarti menurut Anda presiden ada di belakang di dalam kasakusuk ini nih lebih banyak sekarang. Ya, pasti karena yang bekerja di saat ini adalah dia sebagai subjek politik, bukan sebagai jadi begini. Dan dengan makan siang tadi 20% adalah keinginan bersama, kolektif. Nah ini penting ya. Ini penting ya. Yes. Kita coba bicara itu meskipun mungkin nanti bisa ada tema sendiri. Tapi saya sedikit garis banyak juga nggak apa-apa. Ilmu soal kepemiluan. Jadi mantan KPU. Jadi selalu bahwa desain politik itu berangkat dari desain pemilu, ya. Nah, kalau selama ini memang kalangan oposisi terutama ya yang menginginkan soal 0%. DPD juga sekarang masuk. Ya. Nah, inilah yang kita harus kontestasi nih pemikirannya supaya pertama adalah kita bisa membayangkan ya dan itu sebenarnya terjadi contoh-contoh sejarahnya. Membayangkan bahwa akan terjadi apa yang saya sebut dengan parlementarisme presidensialisme.
Nah, yaitu parlementarisme presidensialisme itu apa? Bahwa yang akan terpilih akan bisa jadi dia akan kekurangan dukungan di dalam DPR. Itu yang saya sebut dengan parlementarisme presidensialisme. Karena sistem kita presidensialisme, tetapi prakteknya bisa terjadi parlementarisme. Nah, saya kira ini konsep kan? tahu saya itu. Ya. Nah, itulah yang kemudian desain politik itu dipakai. Jadi nggak sekedar dua tubuh tadi ya? Iya. Nah, ini juga kemudian berangkatnya juga disamakan dengan pemilihan legislatif supaya kemudian ada semacam ide ketika memilih presiden itu juga kira-kira akan inline dengan pilihan partai pendukungnya. Nah, ini soal demokrasi aja supaya kemudian kalau ini terjadi kan akan ada pencerminannya. Karena Pak Jokowi pernah mengalami itu. Pada periode pertama, dia dipilih oleh 53% suara. Itu tidak berbanding ya di dalam partai politiknya yang mendukung. Yang hanya kira-kira 46% waktu itu. 30. Ya mungkin 30 ya, 30 sekian. Nah itulah yang The Economist pernah menulis bahwa Presiden Jokowi ini pada awal periode pertama, awal ya pemerintahnya, dia disebut sebagai presiden lone, bukan lemah, tapi semacam president. lone ranger. Ya. Lone Ranger. Jadi yang berjalan sendiri. Iya. Nah itulah kemudian terjadi proses koalisi dan sebagainya. Yang KMP Zaman KIH Pak, dulu ya. Pak SBY juga begitu, pernah terjadi. Jadi kekuatan suara dia waktu dipilih Ya. itu tidak berbanding dengan dukungan politik di parlemen. Dalam konteks Nah, itulah penegakan yang kemudian demokrasi menyebabkan- dan itu tadi kalau memang batas embarkasinya ada di 20% sehingga orang punya Ya, kalau kesempatan yang soal- sama dan jadi- gestur presiden ini sebagai Threshold, kepala negara ya, ini penting untuk diberikan. threshold itu menurut saya dalam kerangka desain politik semacam itu, desain ketatanegaraan kan mengalami itu masih sangat dibutuhkan. Nah, cuma kalau pendapat saya pribadi, tentu kemudian batasan itu yang perlu dipikirkan. Dan nggak gitu mungkin loh. 0% seperti kata Oh, Rocky tadi kata. kalau menurut saya nggak mungkin. Berbanding terbalik juga di 2019. Oke, saya Pak terangkan Jokowi problemnya. didukung 70% partai, suaranya tidak nyampe 70%. Berbalik kan. Prabowo didukung 30%, suaranya nyampe 40%. Jadi ini aneh nih rumusnya nih kan. Waktu 2014, Pak Jokowi didukung 30% suara partai, mendapatkan 50 lebih. 2019 didukung suara partai 70%, nyampe 50. Jadi apa makna tafsir alam semestanya Jadi itu apa nggak itu? bisa disebut Aja ya. dumeh. Nah, jadi Aja ojo dume. dume. Nah, kembali Aja yang tadi dumeism. loh. Jadi begini, Iya, saya iya, ingatkan iya. kepada Nanti keburu. Budi, pada Ari semua. Pakailah Rocky filsafat nggak diangkatkan. Jawa. Bang Rocky. Iya. Jadi Saya nggak tadi diangkat. misalnya siapa Menteri Pertanian dipanggil kok nggak diganti, Menteri Perhubungan kami ojo gumunan, ojo kagetan. Nah, Ini baru ini berarti. Ya kan? Jadi kalau Pak Jokowi melakukan gestur politik tubuhnya atau perkata-kataannya, jangan gumun, jangan kagetan. Karena belum tentu yang dia omongin itu terjadi. Contoh, ya kan? Kalau misalnya kita gumunan ya kan, ekspor batu bara disetop, tahu Palu datang dibuka kan? Jadi jangan gumun. belum tentu apa yang dikatakan itu yang terrealisasi gitu ya. Enggak, jangan gumunan tuh jangan suka Jangan Apa? gede rumongso. heran gitu Oh, loh. heran. Misalnya Pak Jokowi melakukan Oke. sebuah kebijakan, jangan heran. Oke. Pasti ini ada ekornya yang lain, dia Iya. bukan ini tujuannya. Ya. Kang Mas, itu nanti kita bicara lagi tuh mengenai penerjemahan ya current issues ya. Mungkin Bung Rocky punya perspektif lagi tadi soal pendapat Mas Eko tentang Ya itu threshold ini yang menjadi memang itu penting nih. saya ngerti itu Baseline yang supaya penting. presiden tetap dalam status jumlah kekuasaannya surplus. Karena itu diatur threshold itu tuh buat mencegah dimainin sama DPR. Oke. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi dan sedang terjadi itu. Kan ini problem yang dulu diterangkan dengan panjang lebar oleh Wan Lin segala macam bahwa
konsekuensi dari presidensialisme yang diasuh oleh multipartai ya begini ini. Itu udah natural Ya, itu begitu tuh memang. iya. Yang terjadi misalnya sekarang ada multipartai dan presiden tahu bahwa dia dapat dukungan mayoritas simple majority. Oke. Tapi dia tahu ini partai-partai ini juga butuh kekuasaan. Akibatnya justru dihisap oleh presiden partai-partai ini karena dia kecil semua kan. Itu masalahnya tuh yang diterangin. Karena multipartai tidak mungkin terbagi merata, yang sisa itu dikumpulkan oleh presiden, disogok jadi menteri segala macam tuh supaya dia tunduk tuh. Akibatnya jadi totaliter juga. Jadi itu bagian itu saya tahu itu dua polar itu tuh. Jadi keahlian presiden memanfaatkan multipartai ini, yaitu kasus Gerindra segala macam, PAN akhirnya juga disedotkan. Jadi konsepnya kemudian berubah menjadi pengaturan absolut. Jadi tadi betul di satu pihak presiden bisa sangat lemah, sekarang yang terjadi justru presiden jadi sangat kuat tuh. Lalu oposisi siapa? Tinggal oposisi. Ya tinggal Arief oposisinya tuh. Anda oposisi Mas Arief? Enggak, ini sistem ya. Yes, Ini itu. sistem loh ya. Saya bukan oposisi, Bang. Iya karena maksud saya beroposisi di dalam metafisika akhirnya. karena yang real dia nggak bisa. Loh, saya kan Gerindra, Bang, pendukung partai. Iya, tapi yang pendukungnya real Pak itu kan Jokowi. Anda nggak bisa cegah itu bahwa presiden karena keahlian politikingnya dia bisa kuasai partai-partai Nah, ini. itu benar. Itu yang Jadi terjadi. dalam hal ini siapa menyandra siapa? Enggak, gitu? bukan begini, Itu. begini. Ini supaya nggak misleading ya. Jadi apa yang dimaksudkan presiden tadi? Bisa siapa aja, gitu loh. Nah, karena memang itu kita bicara soal sistem. Tadi yang saya katakan juga zaman Pak SBY itu terjadi juga proses itu. Nah, inilah yang kemudian memang dalam setiap pemilu harusnya memang ada semacam agenda reformasi sistem pemilu, gitu loh. Itu selalu terjadi. Karena apa? Pemilu itu kan basisnya juga masyarakat, penduduk, yang dia akan berubah. Komposisi, jumlah, dan sebagainya berubah. Oke. Itu pun pasti akan merubah sistem dapil dan sebagainya, mungkin bisa nambah dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya kemudian, dan itu sebenarnya ada di dalam, harusnya di dalam sistem ketatanegaraan. Misalnya kewenangan KPU itu tidak hanya sebatas teknis saja gitu. Tapi juga regulatif. Karena dia menyelenggarakan sehingga dia punya pengalaman sehingga dia bisa mengusulkan gitu loh. Nah, ini saya kira idealnya di situ. Oke. Nah, sehingga akan bisa terjadi Iya. semacam tukar pandangan dan sebagainya. Sehingga apakah misalnya 20 ini masih sesuai atau tidak? Oke. Atau misalnya bisa idealnya 15%. Kalau mengenai Sandra tadi yang Rocky katakan ini gimana? Apa? Mengenai Sandra tadi yang Rocky Sandra katakan, ya maksudnya presiden akhirnya kemudian dalam presidensialisme sekarang ya dia nggak tersandra dengan parlemen. Partai-partai kemudian dihisap dan tinggal dibagi-bagi kemudian Ya jadi itu kan soal istilah sebuah aja. absolutisme Soal baru. istilah aja kan. Soal istilah, soal terhisap, tersandra itu kan soal istilah. Bukan, Bu. Tetapi kan begini, bahwa memang namanya ekosistem, ya, itulah yang menyebabkan ya bahwa sistem politik hari ini paling tidak itu apa istilahnya semua akan mendekat ke istana. Itu yang akan terjadi. Oke. Yang pasti gini lah ya, Pak Jokowi itu kan sebenarnya dalam menekuk parpol-parpol itu copy paste lah dari SBY. Oh. Ya kan? Sama antara SBY dengan Jokowi menekuk parpol-parpolnya juga sama. Iya. Pada zaman Pak SBY juga banyak gugatan presiden threshold jangan 15% gitu kan. Tapi tetap juga terselenggara pemilu kan. Ya. Ini energinya dapat tambahan lagi nih dari yang baru dapat kursi nih ya. Pak Yusril dan PBB juga ya. Pak Nyala gitu. Nah, tapi begini. Apa penjelasannya coba? Yusril rapat. Tapi menurut saya begini ya, yang kita sebenarnya agak supaya maju ya. Jadi apa Jadi yang gini, terjadi tadi saya bilang bahwa the next presiden pun akan melakukan seperti Ya, ini sepanjang masih multipartai. Ya. Tidak ada kekuatan yang mayoritas. Coba lihat tuh. Pak Yusril dalam 2 bulan ini menghajar Jokowi terus tuh soal threshold segala macam. Akhirnya dapat gitu. Sekjennya jadi wamen. Yes. Ya.
Coba. Jadi ini, apa iya. apa Jadi keterangan? tukar tambah aja dong ini. Ya justru sebenarnya. itu kan kita mau tanya apa keterangannya PBB ada di dalam. Ya, mungkin hampir sama dengan Jangan-jangan itu jangan-jangan Kang Mas Oh. ini juga bagian dari ini juga nih. Tapi kita mesti anggap ya itulah kecerdikan Pak Jokowi sebagai politisi ya, Ya. bukan sebagai kepala Loh, negara. PBB itu kan kita pendukung saya Pak bedain itu. Jokowi. Yang saya inginkan udah sekarang kecerdikan sebagai politisi sudah selesai dengan reshuffle ini, dihisap ulang udah dan coba pindahkan kecerdikan itu jadi kecerdasan negarawan. Soal 20%, tentu kita tahu itu, tapi kan konstitusi kita nggak menyebutkan ya threshold ada itu 50/1 jadi presiden, bukan threshold dipasang yang kita udah bahas berkali-kali, barang udah tiket udah kadaluarsa dipakai buat sekarang kan. Itu yang orang bilang masuk akalnya di mana? Tapi itu. gini juga Pak Apa? Rocky, kita lihat banyak di banyak negara gitu, akhirnya dengan threshold yang kecil bahkan nol itu muncul partai-partai kembang plastik yang mengantarkan populis leader untuk ngambil alih kekuasaan. Nah gitu. itu masalahnya sekarang, akhirnya kalangan Islam menganggap threshold dipasang supaya kita nggak bisa ikut. Kan lain problemnya, di kita tafsirnya begitu. Itu dipasang supaya populis Islam ini yang tokohnya viral itu nggak boleh ikut. Kan itu bahayanya begitu tafsirnya itu. Dan itu udah jalan tafsir itu. Tapi kan di banyak negara terjadi. Ya Ya. ada urusan dengan banyak negara. Kalau kita melihat soal di dalam kita itu on the spot begitu. Jadi masalah kenegarawanan orang-orang yang tadi duduk satu meja di ini kan bukan cuma Pak Jokowi sendiri tapi kan Gini nih, ada kalau kolaborasi gampangnya orang-orang begini deh, kalau dia negarawan yang duduk di meja itu, dia nggak akan bikin KIB gitu. Mana bikin blok di dalam blok kan, bagaimana coba? Itu aja politiknya kebaca betul kan. Jadi soal-soal semacam itu yang ya kita tahu politik itu terjadi karena 20% masih ada di situ pagunya sehingga semua orang siksak di bawah meja tuh. Nah, Nyari remah-remah di bawah meja tadi Di itu. dalam obscenity ini ya. Iya, padahal dulu di dalam tradisi jamuan makan di Yunani, remah-remah itu adalah jatah anjing. Memang begitu anjingnya dibawa masuk kok ke pesta tuh. Nah, saya kira itu perlu ada misalnya eksplorasi lagi. berarti belum tentu diskusi salah. lagi. Belum tentu Enggak, salah juga enggak, dia. enggak, Iya, tapi Bukan. kan perlu observasi Gini loh. Maksudnya memang itu yang sebetulnya kalau yang secara reguler, saya kira reformasi itu selalu perlu ada ditinjau memang. Iya, soal pemilunya fine. Ya, bukan. Thresholdnya Bukan kemudian. begini, Bu. Itu kan Kalau menurut aku gini. bagian dari regulasi. Nah, dalam sistem kepemiluan kita itu, jadi sistem pemilu itu tidak mandek gitu loh. Sistem pemilu itu akan selalu dinamis karena dia menyangkut soal masyarakat ya. Soal masyarakat yang bergerak. Jumlah suara, jumlah pemilih, jumlah dapel dalam pemilihan dan Dapil, itu ya. semua ditentukan oleh itu. Enggak, Jadi nggak mungkin itu nggak akan berubah. Kalau saya ingin berharapnya Pak Jokowi gini loh, pemerintahan yang sekarang ini membentuk pemilu misalnya, kalau memang tidak setuju 20% atau nanti 0% membuat kekacauan, kalau presidennya terpilih, sekarang nih Pak Jokowi bersama DPR nih berani nggak membuat misalnya electoral threshold-nya dinaikkan, jangan 4%. Justru malah 15%. pagernya kalau kata Bung Rocky tadi udah membatasi, Enggak, ini dia mau pagernya naikin diperbesar yang lagi. partai, yang parlemen partainya. threshold. Oh, Parlemen parlemen. threshold-nya itu dinaikkan. lebih menyederhanakan partai ini. Jadi nanti dengan secara otomatis banyak partai-partai berguguran. Misalnya parlemen threshold-nya 15%. Gerindra juga gugur dong, nggak nyampe 15 Gerindra Ya, semua kemarin. gugur mungkin kan yang kan nggak ada yang menang kan, atau secara itunya 10 lah. Nah, itu tujuannya memang dia. Iya, dia mau gugurin Gerindra. Mau buat kapal Bukan, ada ini. kalau 10% kan mungkin cuma 3 partai yang lolos. Heeh. Nah disitulah baru kita bisa menggunakan presiden threshold. Mau 50% bisa, pasti akan terjadi dua kubu. Oh jadi Anda memang setuju dengan postulatnya Rocky tadi ya, bahwa memang 20% itu membatasi dan ya sekarang Ya waktunya supaya untuk tidak electoral membatasi. partainya aja yang Parlemen kemudian threshold-nya dinaikin. Oh, Baru oke. kita bicara presiden threshold-nya dinaikin lagi. Hah? Loh, kalau presiden threshold-nya dibatasi, bukan 4% kan? Yang lolos kan paling cuma 3 Enggak, partai. lu dari tadi lu Anda itu campurin antara threshold parlemen dan threshold presiden. Maksud saya kan gini, Yang mana? presiden threshold itu Yang 20%. 20% kan syaratnya dari parlemen threshold. Syaratnya partai bisa dapat Iya, 20% kan. Nah, sekarang kan aturannya parlemen threshold itu cuma 4%. Iya. Ya kan? Ya kan sekarang
negonya diturunin lah presiden threshold sama dengan Iya, kalau misalnya tetap itu melanggar konstitusi. Itu kan parlemen normanya threshold-nya bukan dinaikin begitu. bahwa partai harus dapat 10% ke atas. Oke. Mungkin cuma 3 partai yang Itu lolos. bisa disebut sebagai open legal policy, tapi yang presidential threshold nggak bisa disebut open legal policy karena norma di konstitusi tidak mengatur itu. Jadi Mungkin tidak boleh yang diatur dua- oleh mungkin undang-undang yang di bawahnya kan. Mungkin yang 20% itu bisa nggak ada Bang, jadi 0% kalau 3 partai. Bukan 0%, nggak boleh ada. Ya, nggak ada 0% lagi. itu tetap kuantitas. Iya, nol. satu-satunya Nihil. untuk menyaring, ya kan, menyaring biar Biar tidak pakai bahasa multi- aja nggak begitu. Tidak- Tidak boleh ada, bukan nol itu. Jadi memang kembali lagi bahwa sudut atau desain ketatanegaraan kita itu akan selalu ditentukan oleh desain pemilu. Itu yang terjadi supaya kemudian Iya. desain presidensialisme itu masih akan kuat sesuai yang ada di dalam konstitusi. Manifestasi Supaya sekarang kalau tidak lihat- terjadi tadi yang saya sebut dengan parlamentarisme presidensialis. Kira-kira begitu. Tapi kan gini, ketika kita mulai mempercayai dan kita memulai kalau menggunakan istilah Bung Rocky tadi democratic designing-nya itu kita mulai tata ulang, tapi masih ada kepercayaan kayak gini nih, ini presiden mau cekram semuanya akan 3 periode gitu ya. Akhirnya kan maunya individu juga ketimbang struktur yang sudah dibangun juga yang menjadi faktor paling menentukan gitu. Toh saya bisa mengkonsolidasi, Iya. toh saya bisa menghisap dan Akhirnya kan menghimpun satu suara. kita dan percaya, dengan meja makan iya tadi. kita percaya politik meja makan ketimbang konstruksi ketatanegaraan yang established. Nggak, gitu. ada dua hal Informal yang berbeda. politik seperti yang Begini, sering katakan. ada Ya. dua hal yang berbeda. Tadi kita bicara soal konstruksi ketatanegaraan. Nah, soal jadi intinya sebenarnya beginilah. Tadi saya di awal mengatakan bahwa konsolidasi demokrasi itu intinya adalah pada penerapan aspek-aspek hukum di dalam setiap gerak langkah masyarakat. Mau pemilu tentu kemudian kita harus lihat soal undang-undang pemilu dan sebagainya. Kira-kira begitu kan? Nah, cuma kemudian undang-undang ini kan bukan sesuatu yang statis. Oke. Nah, idealnya setiap terjadi pemilu, dia akan ada satu perubahan. Makanya undang-undang pemilu itu tidak pernah menjadi undang-undang yang Ya. statis. Dibahas per Sejak 5 zaman tahun. saya KPU Iya. misalnya, undang-undangnya nomor sekian, Iya. tahun sekian, nomor sekian, tahun sekian, sekian. Oke. Itu dia hanya penyesuaian tahun, tapi harusnya substansi juga berubah. Oke. Apakah misalnya dalam konteks hari ini, kalau ini pasti sudah terlambat kan, 20% ini cukup Iya. mewakili misalnya. Tapi ini semua kan prosesnya proses politik kan, Oke. ya kan? Dan Pak Nah, Jokowi memegang 80% loh tadi. Kenapa? Jadi sebenarnya ya, Pak Jokowi memegang 80% kekuatan Ya, parlemen untuk pada- bisa menentukan dan pada mengejawatakan apa ya. Pada akhirnya informal politics yang lebih Nah, Jadi ya itu karena tinggal ter- willingness-nya kan Mas Eko. Loh, sekarang mau untuk apa 80% itu? Untuk menopang kekuasaannya, oke. ya, untuk apa lagi Nggak ada Mas? masalah. Kalau misalnya ini Bukan digeret lagi ke misalnya ke 3 periode. Nah, Itu ada pembatasannya gitu loh di balik lagi ke undang-undang. pernyataan Bung Rocky di dalam sebuah diskusi gitu. Untuk apa lagi konsolidasi apabila presiden tidak akan mencalonkan lagi gitu. Oh enggak, itu yang berbeda gitu loh. Itulah yang berbeda. Pada Untuk dasarnya urusan gini loh. untuk urusan misalnya mencalonkan lagi, ya. Itu kan ada undang-undang yang membatasi itu gitu loh. Akan ada proses yang panjang lagi. Kalau memang itu akan dilakukan Tapi kan Kang misalnya. Mas ini kan. buka terus nih. Kenapa? Nah, iya. Begini loh. Ini kan Iya. soal Termasuk daya tarik ya kan. Begini loh. ilmu falak. Ilmu falak Begini yang loh. lain. Sekali lagi kan undang-undang itu Gitu. nggak statis. Tadi kan dikatakan Iya, bisa iya, berubah-ubah. Iya. Undang-undang dasar pun tidak statis, bisa diamandemen. Ya. Yang mengamandemen itu perwakilan parpol. Yang duduk di meja Yang tadi. duduk di meja itu 85%. Iya. Sekarang 86 86%. karena ada PBB. Ya kan? jadi gini loh. Jangan alergi ya untuk mengamandemen konstitusi kita.
Iya. Ini 86% loh. Tapi logikanya Bung Rocky tadi, buat apa mengkonsolidasi Konsolidasi lagi? kekuatan, bahkan Mungkin, relawan gitu kan misalnya. Ojo ke susu, ojo ke dubi, Iya. ada show force gitu Iya. ya. 2 kali Lo acara njabat besar. presiden itu Iya, ada enak lagi. ada beauty contest Iya, gitu enggak, kan. maksudnya ini kan Pak SBY mungkin tahun 2013 mungkin nggak seperti ini juga. Nah, Ini itu kan- Al Munce tuh ada fotonya tuh. Muncul. Anda ini informal sekali. Tadi di lantai tuh. Iya. Enggak. Yang paling penting kan gini. Enggak dijawab dulu. Bung Rocky bilang, buat apa konsolidasi? Iya. Kalau memang sudah dibatasi 2024 selesai. Padahal Apa nih padahal gunanya show force ini konsolidasi? statement Bung Rocky di diskusi yang lain. Iya, makanya kita pakai aja. Loh, enggak, ini kan udah mau injury time. Yang ngapain konsolidasi? Nah, iya sampai- makanya itu itu loh. Anda jawab. Kan, Itu iya, dia. itu pertanyaan. Itu jawab. Tolong untuk enggak kayak gimana? Pertanyaannya Apa? Dari ilmu falak dulu lah. Buat apa? Iya makanya Iya. saya minta Pak Jokowi ojo dume. Jangan mentang-mentang memegang kekuasaan 86%, Iya. terus mau 3 periode. Oh, jadi konsolidasi itu 3 periode udah jelas walaupun clear. secara pribadi saya mendukung dia untuk 3 periode. Ini namanya bukan ojo ke susu, ojo ke dengkul nih. Loh, gini loh Bang, pencetus 3 periode itu kan aku Bang, Iya tahu. ya kan? Ya kan? Tapi melihat konstruksi hari ini, saya harus mengingatkan dia, ojo dume Mas. Lah, gimana sih? Ya berarti ini udah menuju apa yang Anda cita-citakan, manifestonya Arief Puyono dong. Terus kenapa Anda bilang harus hati-hati? Anda ini Ternyata kita ngetes 3 periode. Beneran, sur Beneran ini. sur, Rib. digerebek rakyat gitu loh. Aduh, bingung kan, ribut kan. Sampai Andi Armando jadi korban kan. Loh, dipukulin. Apalagi Gitu loh nih kan. Andi Armando. Gara-gara itu 3 periode. Gitu kan. Iya. Gitu loh. Gimana Bung Rocky? berarti cita-cita yang di awal tuh di Ya Anda saya simpan koreksi. dulu karena gagal ternyata nggak disetujui. Oh, ternyata sur setuju semua kan? Enggak, ternyata rakyatnya di bawah nggak setuju gitu loh. Oh, berarti Anda mau bilang bahwa Pak Tapi elitnya Jokowi setuju. Ya, Pak Jokowi udah Kalau punya- kata Anda tadi, udah elitnya punya semua prasyarat kecuali dukungan rakyat untuk Rakyatnya ini. ternyata Nah, nggak itu. setuju kan udah dites kemarin Arif, Pak Luhut. Arif sekarang sama gerakannya sama Muni itu 3 periode. Munce bilang kemungkinan politik. Muni. Muni Iya. kemungkinan politik. Ya Muni. aja. Sorry Bang. Budi Eko. Oke, saya kira begini ya, supaya tadi menjawab ini. Saya di awal tadi katakan bahwa ini adalah kapital politik Pak Jokowi ya. Nah, tentu kemudian upaya tadi, upaya konsolidasi Iya. menjadi modal politik, karena memang tantangannya tidak mudah. Oke. Ya. Tantangan untuk 2 tahun ke depan nih tadi Iya, ya. tantangannya Global tidak mudah. Politik segala macam. Iya. Enggak Mas, gini. Nggak, Singkat saya- aja. Enggak gini. Yakinkan bahwa kekuatan politik yang terkonsolidasi dengan baik oleh Pak Jokowi ini tidak dipergunakan untuk hal yang tadi Mas Oh, tidak, periode. tidak. Tolong itu yakinkan Iya. kepada kita karena Arief Puyono aja udah Loh, goyang bareng ini. Kita kasih barang langsung sur. Jadi begini, Iya. jadi begini lah, secara singkat, bahwa ekosistem undang-undang kita, undang-undang dasar, undang-undang dan sebagainya, itu udah menjelaskan bahwa 3 periode itu Tapi tidak. kan undang-undang bisa Nah. dirubah sekali lagi. Nah, Nah, ini parpol- ini lagi mau parpol meyakinkan itu. Anda jangan potong dulu. Oke, Yakinkan kami. ya, Mas. saya kira itu. Konsolidasi ini tidak akan berujung pada apa yang Cita-citakan Kang oleh Mas Kang ini. Mas ini. manifesto Ya, Arief Puyono. artinya begini. Pas manifestonya terjadi, doi panik. Artinya capaian selama ini ya, capaian selama ini, legacy selama ini itu akan bubar kalau itu terjadi. Itu saya kira Anda keyakinan yakin itu. Pak Jokowi nggak mau ya? Sebagai Tidak. orang dekat Tidak. Pak Jokowi Tidak. ya? Yakin? Yakin, Bener nih? yakin. Kalau nggak mungkin kejadian ya? Mas Gibran aja bilang kalau ada demo 3 periode saya akan ikut. Saya juga akan ikut. Apa yang Jangan kayak apa? Jangan kayak Demarmando nolak. lu nanti dipukulin. gitu loh. Nah, ini satu apa Jadi nggak sekuen. sur ya Pak Jokowi dengan kekuatan besar ini ya? Loh. Yang bisa tinggal teken aja kan Artinya beres itu ini konstitusi. Jadi ini analisa ilmu falak gitu loh. Nah, menurut Tadi saya dokter hukum kata Anda tadi. pariwisata. Pariwisata, dokter pariwisata. Nah, artinya begini, ini mau digunakan untuk menjawab tantangan zaman yang memang hari ini Oke. itu tidak mudah. Oleh karena itu, maka konteks punya pelantikan kabinet ini, ya, terutama misalnya, PAN masuk. saya nggak menganggap PAN-nya dari tadi kan, siapapun di situ. Tetapi fungsi dari Kementerian Keuangan nih, hari ini pada hari ini, agenda-agenda misalnya agenda 20,
agenda di WTO ya, itu cukup penting sekali. Ya. Ini nggak tahu global politik. Dia Jadi, palak ya. Misalnya soal paten pandemi, ya, Iya. soal subsidi. Iya betul. Ini semua 500 T tantangan kita semua. bakar uang untuk subsidi bahan bakar ini Mas ya. Ya nggak, artinya begini, artinya ya. Tapi di kita tengah- bom komoditi. Ya maksudnya ini mencegah lemdak presidensi di 2 tahun terakhir ini Mas ya. Iya. Kemudian kenapa akhirnya konsolidasi politik ini Iya. menjadi sangat penting dan Iya. necessity untuk Pak Iya, Jokowi. saya kira itu untuk ke situ. menciptakan legasi. Artinya itu ya. saya yang ingin saya katakan. Jadi jangan khawatir Mas Arief Poyono gitu ya. Ya maksudnya begini. Niatnya baik gitu. Hari ini yang paling penting soalnya misalnya Kementerian Perdagangan. Ini nggak usah belajar, pasti nggak akan belajar lagi. Besok dia udah akan ngomong soal bagaimana agenda di kemarin pasca pertemuan di WTO, pasca di Davos dan sebagainya. Yang semuanya adalah bicara soal krisis, soal kemudian paten pandemi, Ya. vaksin dan sebagainya. Itu punya pengaruh besar tuh. Oke. Apalagi kita meningkat lagi kan ini. Oke. Nah kalau nggak ada urusan Konsolidasi paten politik, ini, ya. istilahnya nggak ada paten berkeadilan di tingkat global, kita nggak akan pernah punya vaksin Oke. mandiri. Kira-kira itu ya. Nah kemudian saya kira banyak hal yang lain. Begitu pula di ATR, bagaimana konsolidasi pertanahan misalnya, percepatan reforma agraria dan sebagainya. Saya kira itu yang akan Presiden inginkan dan itu butuh dukungan politik gitu loh. Saya Lewat kira. manifestasi dari Dari wajah meja meja makan makan itu. tadi ya. Iya, gitu harusnya dukungan politik ini akan diterjemahkan Iya. atau dipraktekkan menjadi kekuatan ekonomi nantinya. Gitu Oke, gitu. Jadi Kira-kira begitu. jangan takut, jangan khawatir. Ini Oh, iya, adalah untuk iya. menciptakan legacy dan membuat Iya. pemerintahan Yes, ini sampai yes. Yes. sampai akhir tetap ngegas gitu, Pak. Yes. Jadi bagaimana Bung Bung Rocky Rokai. mengamati manifesto Kang Mas Arief Puyono ini? Iya, dan jawaban Mas Eko bahwa don't worry, konsolidasi ini untuk Salah Bang, kebaikan. kalau ngaturnya dari awal begini kejadian 3 periode Bang. Gini. Dua-duanya ini, Arief maupun Eko ini, menyimpan psikologi kecemasan itu. Betul, saya serius terang. Iya, iya, Kenapa? Arief tadinya ada di Gerindra, dia lihat watak kekuasaan itu dari sangat dekat. Gitu. Eko bertahun-tahun mendampingi Pak Jokowi dan tentu sangat kenal watak bahasa tubuh Pak Jokowi. Tapi Eko sekaligus melihat potensi hancurnya harapan itu. Jadi dia ingin sebetulnya kasih semacam sugesti supaya itu jangan terjadi. Itu bagus sekali itu. Tetapi yang mesti kita lihat adalah Pak Jokowi akhirnya harus lakukan politicking dengan reshuffle ini. Itu dua fakta. Ada fakta psikologi, ada fakta sosiologinya. Jadi Pak Jokowi juga ada di dalam kekalutan untuk melihat jalan terang, jalan lurusnya. Belum ketemu sebetulnya. Kalau udah, Bendu ini Bang. ya oke itu nanti itu. Kalau udah ketemu pasti soal reshuffle soal kecil tuh. Ya. Jadi permainan itu dan kita tahu Pak Jokowi harus bertemu dengan macam-macam orang di situ. Nah ketakutan atau kecemasan Pak Eko adalah jangan sampai ekosistem istana itu mengubah wisdom yang ditanamkan Eko pada Pak Jokowi. Karena itu sekarang kita bisa pilih. Kita mau percaya pada ekosistem istana atau kita percaya pada Eko Sulistyo. Sebagai sejarawan, Jadi ini kecemasan dia. iya karena dia sejarawan. Yakin dia tapi ngerti. cemas sebenarnya gitu Iya ya? itu. Nyor. Kecemasan. Saya jadi psikolog dulu untuk buat sementara. Jadi Kecemasan pada Maldini tadi ya. ya kalau Maldini itu malpraktek di istana. Maldini. Yang pasti Ojo Dume. Iya. Jadi Anda ini sebenarnya cemas Mas Eko. Iya. Cuma Ya jelas dong, saya Iya. juga cemas. Saya kira Semua gini. juga saya cemas kok. ikut demo, Soalnya- Mas Gibran ikut demo. iya, Saya Soalnya cemas. beliau ini Berarti- garanter kan. Apa? ya kan? Jadi kan begini. Garanti, jadi Jadi- garanti. Iya, dia dan beliau ini garantor early nih. bakernya Pak Jokowi kan? Iya. Iya, dari awal sekali. sejarawan itu kan ilmunya komplit nih. Ilmu masa lalu dan ilmu masa depan. Nah, dari dua perspektif itu, kata-kata saya cemas itu menjadi negatif. Negatif dalam artian itu nggak ada. Gitu. Iya, itu. Gitu loh. Dalam upaya Karena untuk saya bisa meyakinkan diri mesti dianggap negatif. Iya. Iya.
Makanya sejarah itu adalah sosiologi di masa lalu. Iya. Dan politik adalah sejarah yang sedang ditulis. Tapi pariwisata itu kan untuk melihat sebuah keindahan di dalam berpolitik. Gitu. Saya melihat sebuah keindahan ini kan. Ya kan memang kalau Udah mereka total berkumpul politik kita sampai itu di sini, indah. kita lanjutkan minggu Iya, depan. iya. Nah, terakhir Rok, kita perlu cemas nggak Rok? Apa? Dengan situasi Semua kita terakhir? cemas. Karena kepastian-kepastian itu tidak bisa diperlihatkan hari-hari ini. Semua orang merasa iya ada konsolidasi, tapi sebetulnya itu agak palsu. Makanya tuh, jangan ada tukar gumunan tambah. sama jangan Itu aja. kagetan. Jadi saya kira itu yang akan terjadi. Jadi kalau orang bilang ya ojo ke Ojo susu. gumunan. Iya ya. Ojo Ojo kagetan. Ya ojo ke susu bisa juga tergelincir di bawah susu, ke dengkul, ojo ke dengkul gitu. Itu juga jangan terjadi itu. Ya. Makanya di Apa? milenial menurut survei Rocky, milenial suka pemimpin seperti Putin. Gitu. Ya, akhirnya begitu. Iya kan? Milenial merasa Jadi ya intinya begini. Singkat terakhir. Ya, intinya bahwa pada hari ini ya, reshuffle itu menjadi tanda dari semua konsolidasi. Karena apa? Tantangan eksternal ini cukup besar. Mau nggak mau kita sudah terpapar. Itu yang harus kita akui. Ini global politics ya? Ya, ada misalnya 500 triliun yang harus dikeluarkan Subsidi. untuk subsidi dan kompensasi. Nah, tentu pertanyaannya kan sejauh mana ini bisa bertahan. Oke. Kan begitu kan? Nah, sehingga perlu ada upaya konsolidasi politik, ada upaya konsolidasi sumber daya yang ada. Karena apa? Pasti tidak seperti ketika tidak ada perang Ukraina. Nah, sehingga perlu ada konsolidasi sumber daya. Jadi dunia sedang tidak baik-baik Iya, saja. iya. Winter is coming. Mau nggak mau kalau kita bicara soal misalnya Kalau benar- bagaimana dampaknya ini terhadap ekonomi. Ya. Kalau Bu Sri Mulyani kemarin ngomong begitu, pasti ini sudah ada risiko fiskalnya. Oke. Nah, oleh karena itu perlu ada konsolidasi Politik. sumber daya manusia. Sumber daya resourcesnya. Tadi konsolidasi politik, konsolidasi sumber daya, kemudian akan diikuti konsolidasi yang lain. Oke. Inilah yang untuk kemudian Siap. menjawab tantangan zaman. Saya kira itu. Kang Mas, terakhir sekali. Jadi ini Ya. untuk melawan Manifesto. kecemasan. Kalau tadi kata Rocky, Mas Eko tadi lagi menunjukkan kecemasannya dia. Kata Mas Eko, enggak. Ini konsolidasi ini untuk melawan dan menghentikan kecemasan Ya kita kalau semua. Kan? Bang Rocky kan ngomong saya cemas, saya nggak cemas. Justru saya melihat sebuah keindahan. Dia di nggak dalam pernah cemas. berpolitik. Ya kan? Pariwisata. Keindahan yang saya lihat di dalam politik. Begitu indahnya politik di Indonesia dimainkan. Nah, Ya kan? Ojo gumunan. Saya nggak pernah gumun kalau ngelihat nggak pernah, politiknya. presiden nggak ngomong ojo gumunan, Bos. Bukan, saya Ojo saya dunia. orang Jawa, saya memegang filsafat ojo gumunan, ojo kagetan. Jadi selihat melihat langkah-langkah politiknya Jokowi, saya nggak pernah gumun, nggak pernah kagetan. Karena pasti ada sesuatu yang dia rencanakan. Apa tuh? Ya, dia yang tahu. Nanti setelah, saya nggak pernah menebak Ini misalnya. bicara iman nih ya berarti ya. Iya, saya bicara. Bicara Artinya iman. gini loh. Ya, apapun reshuffle ini memang diperlukan. Ya tadi saya setuju dengan Eko. Ya bahwa tantangan ke depan sulit nih. Yang kedua, Pak Jokowi ini kalau tidak mau 3 periode, inilah akhir-akhir dia mencetak rekor yang terbaik. Artinya ini dia udah injury time gitu loh. Oke. Wahyunya udah mau hilang gitu loh. Oke. Udah mau kehabisan bensin. Nah, dia harus membuatkan kesan yang baik, kesan yang indah bagi rakyat bahwa dialah presiden yang dipunyai oleh Indonesia selama ini yang paling terbaik. Oke. Oke, dan Terima kita kasih, tutup. mantap. Terima kasih kepada Rocky Gerung, Eko Sulistyo. Sejarawan Eko Sulistyo. Jadi jangan sebut lagi, lu nggak usah bilang deputi KSP lagi, Mas. Udah Apa? sejarawan, udah paten iya, itu. sejarawan. Oh iya. Itu mahkom dan Ya lu sendiri kan. Sekaligus Iya. saksi sejarah. Pariwisata ya. aja lah. Iya kan? Iya. Sejarawan sekaligus saksi sejarah. Betul. Sejarawan energi. Ya. Ah, boleh. dan Kang Mas sejarawan apa? Pariwisata. Aku ahli pariwisata. Oke, terima kasih demikian Adu Perspektif malam hari ini. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Adios amigos.